Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Banyak orang di komunitas sejarah online membahas bagaimana cara bertindak dan kebiasaan apa yang perlu diadopsi untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup yang penuh kebajikan. Namun, jarang sekali ada diskusi tentang kebiasaan yang sudah kita miliki yang ternyata sangat merugikan kehidupan kita. Epictetus pernah berkata, ada dua keburukan yang jauh lebih gelap dan serius dibandingkan yang lain. Kurangnya kekunan dan kurangnya pengendalian diri. Bertahanlah dan lawanlah. Epictetus memahami bahwa kunci untuk hidup dengan benar adalah bertahan dan melawan. Bertahan berarti terus berusaha dan bertindak dengan baik, bahkan ketika kita tidak sedang bersemangat. Ini tentang menciptakan cara baru dalam bertindak yang membuat kita lebih baik. Membangun kebiasaan baik tidaklah mudah, sehingga kita perlu ketekunan. Kunci lainnya adalah melawan. Melawan berarti menjauhi godaan dan kebiasaan buruk yang merusak kita. Dalam video ini, saya akan membahas 6 kebiasaan yang kita semua miliki dalam kehidupan sehari-hari, yang sebaiknya kita hindari jika ingin hidup dengan penuh dan bahagia. Sebelum kita mulai, saya akan sangat berterima kasih jika Anda memberikan like pada video ini, karena itu membantu saya menyebarkan filosofi ini kepada lebih banyak orang. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video lainnya, berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi saluran ini. Pertama, berhentilah membuang waktu. Seneca pernah berkata, kita mengeluh bahwa hari-hari kita sedikit, tetapi kita bertindak seolah-olah hari itu tak pernah berakhir. Seneca banyak merenung tentang panjangnya hidup dan menyimpulkan bahwa banyak dari kita tidak benar-benar hidup, kita hanya sekadar ada. Kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat dan menunda-nunda apa yang seharusnya kita lakukan. Ketika kita malas, kita bertindak seolah-olah akan hidup selamanya, tanpa menyadari bahwa waktu adalah hal paling berharga yang kita miliki. Tidak ada jaminan bahwa Anda akan masih hidup besok atau berada dalam posisi untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Dalam kata-kata Marcus Aurelius, kamu bisa saja berhenti hidup saat ini juga. Biarkan pemikiran ini menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Biarkan renungan tentang waktu ini membuat Anda tidak menyia-nyiakannya dan menghargainya sebagaimana mestinya. Langkah pertama untuk menjalani hidup yang baik adalah mulai menganggap serius waktu yang kita miliki. Kedua, berhentilah melekat secara emosional pada sesuatu. Para Stoik percaya bahwa kita perlu belajar melepaskan, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Jika Anda membuat kesalahan dalam hidup, jangan menyiksa diri sendiri karenanya. Belajarlah dari kesalahan itu agar tidak mengulanginya lagi. Rasa bersalah dan penyesalan tidak membantu. Ini bukan berarti salah untuk merasakan emosi tersebut. Emosi ini membantu kita memahami bahwa kita bertindak salah. Namun, setelah kita memahami kesalahan itu dan belajar dari situasi tersebut agar tidak mengulanginya, kita tidak boleh membiarkan emosi itu terus menyiksa kita. Kita semua membuat kesalahan. Jangan menderita berlebihan karenanya, dan selalu cari cara untuk tumbuh dari kesalahan tersebut. Ketiga, hentikan penundaan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations-nya, kamu bisa melakukan sesuatu yang baik hari ini, tetapi kamu memilih untuk melakukannya besok. Atau, dalam kata-kata Seneca, semua orang bodoh memiliki kesamaan. Mereka selalu bersiap untuk memulai. Kita sering berkata, saya akan melakukannya besok, alih-alih berkata, saya tidak akan pernah melakukannya. Padahal, seringkali ketika kita menunda, kita akhirnya tidak pernah melakukannya. Jika Anda punya sesuatu untuk dilakukan, lakukan sekarang. Apa gunanya menunda sesuatu yang harus Anda lakukan? Meskipun Anda merasa malas, lebih baik melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan sekarang karena beberapa alasan. Pertama, seperti yang sudah disebutkan, waktu kita terbatas. Kedua, istirahat terasa lebih menyenangkan ketika Anda telah memenuhi kewajiban Anda. Ketika Anda menunda karena malas, Anda merasa bersalah karena tahu seharusnya Anda melakukan sesuatu. Anda tidak menikmati istirahat dengan cara yang sama karena di dalam hati, Anda tahu Anda tidak pantas mendapatkannya.
Yang terburuk, Anda tetap harus melakukannya cepat atau lambat, jadi menunda tidak memberi Anda keuntungan apapun. Sedikit hal yang terasa lebih baik daripada kepuasan dari pekerjaan yang dilakukan dengan baik, dan melakukannya dengan baik berarti melakukannya pada waktu yang tepat, bukan nanti. Keempat, berhentilah menjadi budak. Seneca menulis, dia adalah budak. Tunjukkan padaku seseorang yang bukan budak. Satu orang adalah budak nafsu, yang lain budak keserakahan, yang ketiga budak ambisi, dan semua adalah budak harapan. Semua adalah budak ketakutan. Tidak ada perbudakan yang lebih memalukan daripada perbudakan sukarela. Seneca benar ketika mengatakan bahwa kita semua adalah budak dari sesuatu, seringkali tanpa kita sadari. Kita lupa bahwa untuk benar-benar bebas, kita harus mengendalikan pikiran kita sepenuhnya dan dengan demikian mampu melawan godaan yang muncul dalam hidup kita. Alat terbaik untuk mencapai kebebasan dan menguasai pikiran kita adalah disiplin. Bagi sebagian orang, ini lebih sulit daripada yang lain. Tetapi kita semua harus mengingat setiap hari, siapa yang memegang kendali, kita atau dorongan kita? Dalam kata-kata Epictetus, tidak ada manusia yang bebas jika dia bukan tuan atas dirinya sendiri. Kelima, berhentilah puas dengan yang biasa-biasa saja. Berjuanglah untuk keunggulan setiap kali Anda melakukan sesuatu dalam hidup Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah memberikan yang terbaik? Jika Anda melihat kembali kehidupan Anda akan menyadari bahwa dalam banyak situasi, Anda tidak memberikan yang terbaik. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda melakukan sesuatu yang tidak pantas mendapatkan usaha terbaik Anda? Dan jika itu pantas, mengapa Anda tidak memberikan yang terbaik? Tanyakan pertanyaan ini dalam segala hal yang Anda lakukan, dan Anda harus selalu memberikan yang terbaik. Kita tidak mengontrol apakah kita akan berhasil dalam tindakan kita, apakah kita akan menang atau kalah, atau apakah kita akan diakui atas apa yang kita lakukan. Tetapi yang ada dalam kendali kita adalah berusaha sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik dalam apa yang kita lakukan. Hal lain yang tidak berada dalam kendali kita seharusnya tidak penting bagi kita. Mengapa puas dengan sesuatu yang biasa-biasa saja ketika Anda memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa? Keenam, jangan biarkan kecemasan menguasai Anda. Dalam Meditations-nya, Marcus Aurelius menulis, hari ini saya terbebas dari kecemasan, atau lebih tepatnya, saya membuangnya, karena kecemasan itu ada di dalam diri saya, dalam persepsi saya sendiri, bukan di luar. Tidak ada yang di luar diri saya yang bisa mengganggu saya, hanya penilaian saya sendiri yang bisa melakukannya. Kecemasan tidak membantu atau memperbaiki Anda, bahkan itu tidak membantu menyelesaikan masalah. Itu hanyalah pikiran yang menyiksa Anda, memikirkan apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi di masa depan. Sadarilah bahwa apapun yang terjadi di masa depan, betapapun ketidakpastian yang menggantung dalam hidup Anda telah mengatasi situasi yang lebih buruk sebelumnya. Pahami bahwa Anda memiliki alat untuk menghadapi apapun yang buruk yang mungkin muncul di masa depan. Bedakan antara hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan dan hal-hal yang ada dalam kendali Anda. Lalu pikirkan tentang hal terburuk yang bisa terjadi. Dalam banyak kasus, Anda akan menyadari bahwa situasinya tidak seburuk yang Anda pikirkan. Apakah Anda memiliki kebiasaan dalam hidup yang ingin Anda hilangkan? Saya berharap menerima komentar Anda. Saya harap video ini membantu Anda menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kita semua miliki dalam kehidupan sehari-hari dan yang tidak bermanfaat bagi kita. Menghilangkan kebiasaan ini dan memasukkan kebiasaan baru ke dalam hidup Anda, seperti yang saya jelaskan di saluran ini, adalah jalan untuk menjalani hidup yang tenang, bahagia, dan penuh tujuan.